pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari dari umur Rasulullah, kakeknya meninggal dunia di Mekah. Abdul Muttalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada pamannya, Abu Thalib, saudara kandung bapak beliau, dalam asuhan pamannya yang penyayang. Abu Thalib menjalankan kewajiban yang diembankan kepadanya untuk mengasuh keponakannya dengan penuh tanggung jawab, seperti halnya dia mengasuh anak-anaknya sendiri. Dia bahkan mendahulukan kepentingannya di atas kepentingan mereka. Selain itu, ia mengistimewakannya dengan penghargaan yang begitu berlebihan. Perlakuan tersebut terus berlanjut hingga beliau berusia di atas 40 tahun. Paman beliau masih tetap memuliakan, memberikan pengamanan terhadapnya, menjalin persahabatan ataupun mengobar permusuhan dalam rangka membelanya. Pembahasan tentang hal ini akan kami uraikan di bagian tersendiri. Meminta hujan dengan wajah beliau. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Julhumah bin Arfatah yang berkata, tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa, meminta hujan. Maka Abu Thalib keluar bersama anak kecil, yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa awan yang sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegangi anak itu. Langit yang tadinya bersih, tiba-tiba saja mendung datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras, hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacakannya. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda, bersama sang rahib Buhaira. Ketika usia Rasulullah mencapai 12 tahun nada, yang berpendapat lebih dari 2 bulan 10 hari Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam hingga tiba di Busra, yaitu suatu daerah yang sudah termasuk Syam, yang merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab, walaupun di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira. Nama aslinya adalah Jurjis. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilakan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelumnya rahib tersebut tidak pernah keluar. Namun begitu dia bisa mengetahui Rasulullah dari sifat-sifat beliau, sambil memegang tangan beliau, sang rahib berkata, orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Abu Thalib bertanya, dari mana engkau tahu hal itu? Rahib Bahira menjawab, sebenarnya sejak kalian tiba di Akabah, tidak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahuinya dari cincin nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapati tanda itu di dalam kitab kami. Kemudian sang rahib meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanan ke Syam karena dia takut gangguan orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali lagi ke Mekah. Perang Fijar atau Fujar. Pada usia 15 tahun, meletus perang Fijar antara pihak Quraisy bersama Kinanah berhadapan dengan pihak Qais Ailan. Komandan pasukan Quraisy bersama Kinanah dipegang oleh Harb bin Umayyah karena pertimbangan usia dan kedudukannya yang terpandang. Pada mulanya pihak Qais Ailan yang mendapat kemenangan, namun kemudian beralih ke pihak Quraisy bersama Kinanah, dinamakan Perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Rasulullah ikut bergabung dalam peperangan ini dengan cara mengumpulkan anak panah bagi paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Hilful Fudul. Peperangan tersebut berdampak pada terjadinya suatu perjanjian yang disebut dengan Hilful Fudul pada bulan Zulkadah yang merupakan bulan haram. Hampir seluruh kabilah Quraisy berkumpul dan menghadapinya. Mereka terdiri dari Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Yusa, Zahrah bin Kilab, dan Taim bin Mora. Mereka berkumpul di kediaman Abdullah bin Juda'an At-Taimi karena faktor usia dan kedudukannya. Isi dari perjanjian tersebut adalah mereka bersepakat dan berjanji untuk tidak membiarkan ada orang yang dizalimi di Mekah, baik dia penduduk asli maupun pendatang. Dan bila hal itu terjadi, mereka akan bergerak menolongnya hingga dia meraih haknya kembali. Rasulullah
menghadiri perjanjian tersebut setelah beliau dimuliakan oleh Allah dengan risalah. Beliau berkata, aku telah menghadiri suatu perjanjian di kediaman Abdullah bin Juda'an yang lebih aku sukai ketimbang aku memiliki unta merah harta yang paling termahal dan menjadi kebanggaan bangsa Arab. Andai pada masa Islam, aku diundang untuk menghadapinya. Niscaya, aku akan memenuhinya. Semangat perjanjian ini bertentangan dengan fanatisme jahiliyah yang digembar-gemborkan ketika itu. Di antara hal yang disebutkan sebagai sebab terjadinya perjanjian tersebut adalah ada seorang dari Zabid datang ke Mekah membawa barang dagangannya. Kemudian barang tersebut dibeli oleh Alash bin Waleh Sahmi, akan tetapi dia tidak memperlakukannya sesuai dengan haknya. Orang tersebut meminta bantuan kepada sekutu-sekutu Alash, namun mereka mengacuhkannya. Akhirnya, dia menaiki Gunung Abu Kubais dan menyenandungkan siar-sayar yang berisi kezaliman yang tengah dialaminya dengan suara yang keras. Rupanya, Az-Zubair bin Abdul Muttalib mendengar hal itu dan bergerak menujunya lalu bertanya-tanya, mengapa orang ini diacuhkan? Tak berapa lama kemudian, berkumpullah kabilah-kabilah yang telah menyetujui perjanjian Hilful Fudhul tersebut. Lantas mereka mendatangi Alash bin Waleh dan mendesaknya agar mengembalikan hak orang tersebut. Mereka berhasil setelah membuat suatu perjanjian